Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Dian WD Channel. Dan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang cara memasukkan materi ke dalam file. Jadi supaya kelihatannya bersatu. Dan untuk lebih lanjutnya, sebelum saya memulai praktek atau tutorial tentang cara memasukkan materi ini ke dalam bentuk file, saya harap teman-teman mengklik subscribe, like, and share, dan jangan lupa klik lonceng yang ada setelah teman-teman klik subscribe-nya. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan teman-teman tidak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru dari konten-konten yang akan saya buat nantinya. Baik, langsung saja kita ke praktek. Jadi teman-teman perlu siapkan ada file ya. Jadi ini file integritas dan saya sudah siapkan file fakta integritas yang kosong yang sebelumnya tidak ada materi. Jadi ini dasarnya. Dan juga teman-teman harus siapkan juga file yang berisikan tentang foto dari materi yang ingin teman-teman masukkan ke dalam file tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui di sini ada beberapa file, ada dua file, ada materi yang belum tertanda tangan dan ada materi yang memang sudah saya tanda tangani. Dan supaya teman-teman tidak kesulitan nantinya untuk menandatangani, misalkan teman-teman pengen tanda tangan langsung, ya tanda tangan langsung lewat laptopnya, maka teman-teman bisa lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman klik dulu kanan, kemudian teman-teman bisa pilih salah satu pilihan open wide. Nah, jadi open wide, teman-teman bisa pilih nanti file 3 dimensi atau menggunakan file. Nah, jadi pilih saja mana saja yang teman kalian suka. Coba kita gunakan file 3 dimensi. Oke, teman-teman kita tunggu lagi sebentar dan sekarang muncul dia. Nah, di sini jika teman-teman ingin membuat tanda tangan, ya jadi membuat tanda tangan baru menggunakan 3 dimensi di sini, teman-teman tinggal klik saja di bagian ini ya. Dan ada beberapa pilihan untuk pulpen atau spidol yang teman bisa gunakan di sini. Kemudian untuk ketebalannya juga bisa dipilih di sini ya. Jadi tinggal digeser kemudian akan muncul seperti itu. Teman-teman bisa pilih saja ini untuk menulis, kemudian teman-teman bisa lakukan. Nah, jadi untuk tintanya teman-teman bisa pilih nanti di bagian sini, atau tinta yang hitam atau yang putih dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lakukan ini. Nah, ini tingkat ketebalannya 5x ya, jadi tingkat ketajaman 100%, dan teman-teman bisa lakukan pengurangan untuk tingkat ketajaman. Bisa cek dulu ya. Ini agak kurang hitam ya, jadi kalau paling hitam seperti itu. Kemudian untuk ketebalannya teman-teman bisa pilih ini ya, sesuaikan ketebalan. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ingin tanda tangan di sini, maka teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti yang tadi. Teman-teman pilih spidol atau pilih pena kaligrafi atau mau pilih kuas cat atau mungkin yang lebih yaitu pena pixel yang paling kecil ya. Jadi ini lebih cocok untuk tanda tangan untuk menggunakan 3 dimensi. Dan teman-teman bisa tanda tangan di sini sesuai dengan keinginan teman-teman, seperti apa tanda tangannya terserah ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lakukan untuk tanda tangan teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu susah lagi untuk membuat ulang, untuk menaruh di sini memprint out ulang, kemudian tanda tangan, baru kemudian difoto atau di scan lagi. Itu langkah kedua, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Teman-teman bisa buka nanti langsung di open weight ya, jadi langkahnya teman-teman bisa open weight, kemudian gunakan pen, jangan pen dimensi ya, pen saja. Teman-teman lihat hasilnya seperti ini, kemudian perbesar dulu untuk kertas yang ingin tanda tangan ini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih langsung di sini ada menunya ya, pensil, kuas, penghapus dan sebagainya. Jadi teman-teman tinggal klik sini saja. Nah, baru kemudian teman-teman bisa tanda tangan seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti ini.
Nah, jadi teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti ini, kemudian akan menghasilkan file yang seperti yang tadi. Jadi teman-teman kalau ingin menyimpan ya seklik saja teman-teman bisa langsung klik save, kemudian kalau tidak ingin ya maka teman-teman bisa langsung klik down save. Karena saya sudah menyimpan dan membuat file materi yang sudah tertandatangani, maka saya tidak perlu lagi untuk menyimpan file ini. Jadi kita down save saja. Nah, hasilnya akan berbentuk seperti ini. Ya teman-teman sudah tanda tangani filenya. Ya. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini file yang sudah ditandatangani. Dan usahakan di saat teman-teman nanti memfoto materinya, jadi usahakan ada kertas lebihnya ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar materinya saja, supaya nanti jangan kelihatan jadi jangan kelihatan agak berbeda dengan tempat materinya ditempelkan. Jadi supaya dia materinya itu menyatu secara utuh. Nah, di sini bentuk materi yang saya gunakan itu materi yang cuma hanya sekedar saya letakkan di atas kertas putih dan kemudian saya kasih tanda tangan melalui laptop atau komputer. Ya, tanda tangan biasa. Jadi tidak perlu menggunakan online di sini untuk tanda tangan ini. Cukup menggunakan aplikasi yang sudah ada di laptop teman-teman. Dan di sini usahakan lebih, tujuannya kenapa saya bilang seperti itu. Jadi kenapa saya memberitahukan dan mengajukan teman-teman untuk memfoto file materinya, yaitu dengan kertas ya. Jadi jangan ukuran kertas yang lebih, jangan hanya sekedar materinya saja yang difoto. Usahakan ikutkan kertasnya, jadi nanti ini berfungsi kertasnya ini untuk menyamakan dari kertas yang ada di file Microsoft. Oke. Kemudian kita lanjut saja bagaimana cara memasukkannya. Jadi teman-teman tinggal pertama ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja nanti file yang tadi. Nah, file yang tadi ya di sini teman-teman bisa buka dulu dengan file ya. Jadi karena kita menginginkan kertas ya, jadi kita ingin kertasnya, jadi saya sudah foto menjadi dua dan bagi dua, ada yang foto aslinya dan ada yang fotokopi. Saya sudah bagi menjadi dua dan tinggal kita ubah saja nantinya supaya kertasnya sama ya seperti di foto. Maka teman-teman bisa ubah nanti di file. Kemudian langkah yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa langsung klik di sini select ya, di file di sini select dulu dan teman-teman bisa langsung ambil bagian sini. Nah, dan setelah itu teman-teman bisa gunakan Ctrl C. Lalu langkah selanjutnya itu teman-teman bisa klik Ctrl V paste. Nah, akan muncul di sebelah sini hasilnya. Dan teman-teman bisa geret di sini dulu karena ini kita fungsikan nanti untuk menyamakan bentuk di kertas yang berbeda yang sudah ada filenya, yang tidak kita foto langsung. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung klik save atau Ctrl S atau teman-teman bisa lakukan langkah yang tadinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman pengen mengurangi ya, jadi supaya jangan ada kertas putihnya muncul ya, ini karena nanti akan membuat kita kesulitan untuk memasukkannya. Nah, teman-teman hilangkan saja bagian kertas di sininya ya, digeser saja ke sini. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik Ctrl S. Nah, masalah selesai sudah. Di sini ada beberapa file, di sini ada file materi dan di luarnya itu ada file kertasnya. Dan langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah copy dulu. Ya, file kertasnya di sini teman-teman bisa klik, kemudian klik copy. Kita bisa menggunakan langsung Ctrl C. Ya, dan kemudian langkah selanjutnya itu teman-teman masukkan filenya ke sini. Ya, jadi teman-teman bisa langsung Ctrl paste. Ya. Bisa langsung paste filenya, dan supaya filenya tidak mengganggu file yang lain ya, jadi artinya di sini jika diletakkan dia tidak akan menggeser file-file yang memang ada pada dasarnya yang sudah ada di tempat file di sini. Maka teman-teman bisa langsung klik saja kanan kemudian pilih wipe text. Dan teman-teman bisa pilih nanti mau di mana, di belakang atau di depan. Nah, kita pilih behind text supaya tidak mengganggu file yang lain. Setelah itu teman-teman bisa lihat dia tidak akan mengganggu walaupun digeser. Dan untuk merubah warna file yang di sini supaya dikira ini filenya di copy, di foto kemudian di scan, maka teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini.
teman-teman bisa geser filenya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tarik ke bawah sampai kertasnya habis ya. Jadi kertas file yang diinginkan habis di sini. Oke. Nah, dia akan membantu seperti ini. Dan supaya lebih terang sedikit, jadi teman-teman bisa lakukan klik langkah format dan kemudian teman-teman bisa correction. Nah, di sini ada logo mataharinya, dan teman-teman bisa klik di sini untuk memilih tingkat keterangannya. Teman-teman bisa gunakan langkah seperti ini. Nah, jadi kita menginginkan langkah keterangannya seperti ini. Lebih terang, maka teman-teman klik ini ya, klik saja. Nah, ini akan seperti di foto ya. Ini agak seperti di foto, sudah kertasnya tidak putih full, tapi ada putih hitam-hitaman sedikit. Ini layaknya fotonya sudah di-scan, filenya sudah di-scan dan sebagainya. Jadi supaya ada kesan-kesan seperti itu nantinya di saat mengumpulkan melalui LMS dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman bisa ambil materinya. Ya, jadi teman-teman bisa ambil materinya supaya menyatu nanti yang sudah ditandatangani. Dan teman-teman bisa klik kanan, baru kemudian klik copy seperti langkah yang tadi. Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung klik Ctrl V atau paste di sini, paste option yang bisa. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk tidak mengganggu juga ya, mengganggu kertas yang di belakang, jadi teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti yang tadi. Klik kanan dulu. Lalu setelah itu teman-teman pilih write text, dan setelah itu teman-teman pilih behind text, jadi supaya dia berada di belakang text. Oke, dan kemudian tariklah file di sini. Jadi teman-teman perkecil dulu filenya, dan kemudian teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Ya, jadi tidak akan mengganggu tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya di file Microsoft Word tersebut. Teman-teman bisa atur sedemikian mungkin sesuai dengan keinginan teks tersebut. Jadi berapa panjangnya, berapa lebarnya, teman-teman bisa lakukan langkah ini. Teman bisa garet, sesuaikan sendiri nanti di rumah. Seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti ini. Teman-teman bisa atur sendiri. Nah, jadi belok kanan sedikit. Oke. Nah, jadi akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Dan untuk menghilangkan ini, ya teman-teman bisa klik saja format supaya jangan terlalu jelas. Klik correction, baru kemudian teman lihat kejelasannya seperti apa. Jadi yang teman-teman inginkan supaya tidak supaya kertasnya menyatu dengan file yang sudah ada, maka teman-teman bisa langsung lakukan ini. Dia akan kelihatan seperti menyatu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi tidak akan jelas. Jadi ini file yang difoto langsung atau memang file yang hanya sekedar materinya difoto kemudian tanda tangannya dibuat di laptop, atau dengan file yang sudah di print out kemudian dikasih materi dan ditandatangani di luar laptop. Dan itu saja dari saya. Jadi mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam Dian WD Channel. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tapi sebelumnya saya harap teman-teman mengklik subscribe, like, and share. Dan teman-teman klik loncengnya setelah itu ya. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait tentang tutorial-tutorial yang akan saya buat nantinya, atau konten-konten yang akan saya buat nantinya. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Dian WD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.